Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refe Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas CD. Di sini saya akan membuat video mengenai transformasi dua dimensi dari mata kuliah grafika komputer. Baik, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu apa itu transformasi 2D? Transformasi 2D adalah sebuah teknik yang dilakukan pada objek untuk memodifikasi posisi, orientasi, ataupun ukuran objek tersebut di dalam ruang 2D. Nah, transformasi ini melibatkan penerapan operasi matematika pada koordinat titik atau simpul untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Contoh dari transformasi itu ada 5. Yang pertama translation, kedua rotation, ketiga reflection, keempat scaling, dan juga kelima ada shear atau pergeseran. Yang pertama ada translation, yaitu operasi yang menyebabkan perpindahan objek 2D dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap titik dari objek ini akan ditranslasikan dengan besaran yang sama. Perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Translasi dilakukan dengan penambahan translasi pada satu titik koordinat, yaitu TX, TY, di mana TX adalah translasi menurut sumbu X dan TY adalah translasi menurut sumbu Y. Nah, koordinat baru titik yang ditranslasi dapat diperoleh menggunakan rumus yaitu X aksen dan Y aksen yang merupakan titik baru hasil translasi. Nah, X aksen ini rumusnya adalah X atau titik asal sebelum translasi ditambah dengan TX yaitu translation vector untuk sumbu X. Lalu Y aksen itu dari Y dari titik asal sebelum translasi yang ditambah dengan translation vector untuk sumbu Y yaitu TY. Lanjut di sini ada contoh misalkan sebuah persegi dengan koordinat A 0,0 lalu ya, B 0,2 lalu C ada 2,0 dan D 2,2. Nah, di sini adalah perseginya yang berwarna orange. Nah, di sini ditranslasikan dengan TX dan TY-nya dengan besar yaitu 2,2. Artinya, di sini kita bisa lakukan rumus sesuai rumus yang dimana X aksen tuh dari X ditambah TX yang dimana X ini untuk yang A itu adalah 0, lalu TX-nya adalah 2, lalu untuk Y-nya, Y aksennya Y ditambah T-nya itu Y untuk A sendiri itu 0 ditambah 2 jadi 2 sehingga titik A, titik koordinat A yang baru setelah ditranslasikan itu menjadi 2,2. Dan untuk B, C, dan D juga sama dilakukan proses rumus translasi sehingga dihasilkan yang B itu adalah 2,4, C 4,2, dan D adalah 4,4. Sehingga di sini persegi yang baru berwarna biru berdasarkan titik-titik ini membentuk persegi dengan posisi yang telah berubah dari sebelumnya, yang sebelumnya adalah orange. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan kanvas seperti biasa, lalu saya menambahkan scale 100 untuk membuat bisa terlihat agar ukurannya menjadi besar. Nah, kemudian di sini ada function persegi yang dimana ini untuk membuat perseginya ada parameter ctx, scale, color, titik awal itu xy, lalu width dan height. Lalu di dalam function itu ada fungsi untuk membuat si persegi. Kemudian ada fungsi translasi yang dimana parameternya ctx, scale, kemudian ada tx dan ty yang dimana dalam fungsi ini ada metode translate yaitu ctx.translate yang dimana kita nilainya itu adalah dari TX dan TY yang dikalikan dengan scale agar ukurannya juga terlihat. Jadi dikalikan dengan 100. Nah, lalu kita buat di sini persegi, kita panggil fungsinya persegi CTX scale dengan warna merah. Lalu ininya 0,0 untuk titik awal. Lalu 2,2 ini karena tadi itu kan kita bentuknya persegi ya. Jadi modelnya sama. Terus kita save dulu biar bisa langsung lakukan transformasi selanjutnya. Nah, di transfer proses transformasinya itu ada translasi karena kita akan melakukan translasi dengan function ini. Nah, functionnya itu ada parameter ctx, scale, dan juga 2,2 yang dimana txt-nya itu 22 kan tadi tx2, ty2. Lalu kita panggil persegi yang baru setelah kita melakukan transformasi ini sehingga
Sehingga di sini kan tadi ini adalah persegi warna merah yang dimana dia dari titik tengah 00 di sini. Nah, ini adalah titik sebelum ditranslasikan. Lalu yang warna biru kita sudah melakukan translasi dan ini adalah hasil perpindahan posisi antara yang tadinya merah sebelum melakukan translasi di sini dan setelahnya di sini perseginya. Oke, lanjut ke yang kedua ada rotation. Nah, rotation ini adalah operasi yang menyebabkan objek bergerak berputar pada titik pusat atau pada sumbu putar yang dipilih berdasarkan sudut putaran tertentu. Untuk melakukannya diperlukan sebuah sudut rotasi dan juga pivot di sini disimbolkan dengan XPYP di mana objek akan dirotasi. Nah, rotasi dalam geometri dilakukan terhadap sumbu tertentu seperti sumbu XY atau garis sejajar lainnya dengan titik acuan bisa di mana saja. Nah, putaran searah jarum jam bernilai sudut negatif, sedangkan berlawanan arah jarum jam bernilai positif. Jadi, sedangkan untuk berlawanan arah jarum jam itu dia bernilai positif. Nah, di sini matriks rotasi itu dapat dinyatakan dengan eh, nilai ini cos theta, min sin theta, sin theta, dan juga cos theta. Lalu juga ada rotasi suatu titik terhadap pivot point yang ada x, y, y, p-nya. Jadi, kalau yang ini tuh untuk poin titik awal yaitu 0,0. Kalau yang ini untuk titiknya yang bisa nilainya bukan 0,0 menggunakan rumus ini. Nah, di sini ada contoh diketahui koordinat titik yang membentuk segitiga dengan A-nya itu ada min 1,3, B-nya itu min 2,1, C-nya itu 0,1. Nah, gambarkanlah objek tersebut, objek segitiga ini, yang kemudian digambarkan pula objek baru yang merupakan transformasi rotasi objek lama sebesar 90 derajat counter clockwise dengan pusat rotasinya adalah 0,0. Nah, karena dia 0,0 pusatnya, jadi kita menggunakan yang rumus ini yang dimana cos dari theta itu untuk 90 derajat adalah 0 dan untuk sin theta 90 derajat itu adalah 1. Nah, jadi di sini kita ubah di sini 0 min 1 1 0. Nah, setelahnya lalu kita kalikan dengan titik koordinatnya yang A ini min 1 dan 3. Nah, di sini jadi 0 dikali min 1 0, min 1 dikali 3 itu min 3, lalu 1 dikali min 1 min 1, 0 dikali 3 itu 0. Jadi kita tambahkan di sini jadi min 3 dan juga min 1. Untuk yang B dan C juga sama untuk perhitungannya seperti itu. Yang dimana yang B ini menghasilkan min 1 min 2 dan yang C menghasilkan min 1 0. Nah, untuk yang segitiga awalnya kan ini dengan titik A-nya itu adalah min 1 3 yang artinya ini titik di sini, terus B-nya adalah min 2 1 yang artinya di sini, dan ketiga adalah yang C itu ada di 0 1 yang ini. Nah, setelah dilakukan rotasi 90 derajat counter clockwise itu dia menjadi eh, apa berputar, segitiga itu berputar ke bentuk ya apa dengan titik min 3 min 1 di sini yang untuk A-nya titik baru A, terus B-nya itu min 1 min 2 min 1, min 2 di sini. Lalu untuk yang C-nya min 1 0 di sini. Nah, untuk rumusnya untuk codingannya, nah di sini masih menggunakan canvas dan juga scale. Lalu di sini ada function segitiga yang dimana functionnya ada ctx, scale, lalu A1, A2, B1 sampai C2, lalu color. Nah, di sini tuh untuk mengisikan nilai titik dari titik koordinat A, B, dan C juga yang tadi. Nah, untuk membentuk segitiganya, lalu function rotasi yang dimana function rotasi ini menggunakan ctx rotate degree yang dikalikan dengan matpy lalu dibagi dengan 180. Nah, rotasi itu memiliki parameter degree. Kemudian segitiga kita panggil apa function segitiga, kita bentuk segitiganya dengan ctx scale
kita masukkan titik koordinatnya tadi min 1, 3, min 2, 1, 0, 1 dengan warna merah. Lalu kita lakukan rotasi dengan min 90 karena tadi counterclockwise jadi min 90. Nah, lalu kita buat lagi yang baru segitiga sama namun dengan warna biru. Nah, jadi ini untuk segitiga yang lama. Ini setelah kita lakukan eh, transformasi rotasi lalu kita buat segitiga yang barunya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk yang segitiga lama seperti ini, ya yang warna merah sebelum dirotasikan. Lalu yang warna biru adalah segitiga yang telah dilakukan transformasi rotasi. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah reflection. Nah, refleksi adalah operasi yang membuat pencerminan dari image suatu objek yang dimana image mirror ini tuh untuk refleksi 2D dibuat relatif terhadap sumbu dari refleksi dan memutar 180 terhadap refleksi. Nah, sumber refleksi dapat dipilih pada bidang X atau bidang Y. Nah, dari refleksi sendiri itu ada beberapa eh, tipenya. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X, yang dimana hasil bayangannya ketika kita misalkan di sumbu X yang dari X ya awalnya menjadi X, min Y. Yang artinya ketika kita berefleksi terhadap sumbu X, nilai Y-nya itu akan menjadi min. Di sini makanya jadi X, min Y. Dan matriks transformasinya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Lalu untuk sumbu Y, kebalikannya, ketika berefleksi terhadap sumbu Y, maka X-nya yang menjadi min. Di sini, X yang menjadi min, lalu matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, 1. Lalu ketika terhadap titik asal atau di 0,0, maka X dan Y-nya itu menjadi negatif semua, min X dan min Y. Sehingga matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, kemudian ada refleksi terhadap garis Y yang sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah Y, X atau matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian ketika refleksi terhadap garis yang Y itu adalah sama dengan min X, maka hasil bayangannya adalah RY, min X dengan matriks transformasi 0, min 1, min 1, 0. Nah, di sini ada contoh lagi, diketahui sebuah persegi panjang memiliki titik koordinat yang pertama itu titik A-nya adalah 2,1, B-nya min 2,1, C-nya min 2,3, dan D-nya 2,3. Ini jadi yang warna orange. Nah, refleksikan pada cermin yang terletak pada sumbu X-nya. Nah, karena sumbu X-nya tadi itu eh, matriksnya itu adalah 1, 0, 0, min 1 yang diartikan juga nilai dari Y-nya itu akan eh, menjadi minus atau min Y. Nah, sehingga di sini kita masuk sesuai rumus kita kalikan dulu. Misalkan di sini 1 kali 2, 2, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, min 1 kali 1, min 1. Nah, itu ditambahkan 2 dan min 1 untuk titik A. Nah, untuk seterusnya juga sama. Nah, di sini juga dapat kita lihat untuk nilai X dia itu tetap nilai X-nya, namun untuk nilai Y-nya dia berubah menjadi ada minnya, minusnya. Jadi yang tadinya tuh Y di titik A itu di titik A 1 menjadi min 1, yang B dari 1 jadi min 1, yang C 3 jadi min 3, dan yang D dari 3 menjadi min 3. Sehingga di persegi panjang yang warna biru ini dia merefleksikan atau bercermin dari persegi panjang yang sebelumnya di sini di atas. Ketika kita refleksikan dia akan berhadap-hadapan gitu dengan hasilnya di bawahnya seperti ini. Nah, untuk codingnya seperti ini. Sama ada canvas dan scale, lalu kita membuat function persegi panjang. Di sini untuk membentuk persegi panjang, lalu ada function refleksi yang dimana ketika si misalkan dia terhadap sumbu X, dia itu akan melakukan transform yaitu 1, 0, 0, min 1
00 yang artinya itu tadi transformasinya kan tadi matriksnya itu 1 0 0 min 1. Nah, itu untuk yang X. Nah, jika dia Y sumbunya, maka dia CTX transformnya adalah min 1 0 0 1 0 0. Nah, lalu kita buat persegi panjangnya, functionnya kita panggil function persegi panjang, kita buat persegi panjang, lalu kita panggil function refleksi. Di sini kita karena bersumbu X, maka kita ketikkan X di sini, kita tulis X, lalu kita panggil lagi function persegi panjang. Nah, oke, di sini hasilnya yang didapat dari codingan tadi warna merah ini adalah persegi panjang awal sebelum kita melakukan transformasi refleksi dengan function refleksi tadi, dan yang biru ini adalah hasil yang didapat setelah kita melakukan refleksi terhadap persegi panjang di atas ini. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu adalah scaling atau perskalaan. Nah, di perskalaan ini adalah operasi yang membuat suatu objek berubah ukurannya baik mengecil ataupun membesar secara seragam maupun tidak, tergantung pada faktor penskalaannya itu XY yang akan diberikan. Nah, nilainya itu bisa lebih dari satu yang menyebabkan objek besar atau sebaliknya menjadi lebih kecil ketika eh, nilainya lebih dari satu. Nilainya lebih kecil dari satu, maka objeknya akan diperkecil. Nah, bila si X sama SY-nya mempunyai nilai yang sama, maka skala disebut dengan uniform scaling. Nah, koordinat baru dari kita melakukan scaling itu dapat diperoleh dengan X aksen yang dimana rumusnya adalah X dikali dengan SX atau ini nilai yang di sini. Lalu Y aksen itu adalah Y dikali SY. Nah, di mana titik X aksen dan Y aksen adalah titik setelah di skala atau titik baru yang telah eh, mendapatkan transformasi scaling. Nah, di sini ada contoh untuk menggambarkan skala suatu objek berupa segitiga dengan koordinat A itu min 1, min 2, B min 2,0, dan C 0,0 dengan SX-nya itu adalah 2,2, tentukan koordinat barunya. Nah, di sini bisa kita lihat yang di dalam sini tuh ada segitiga warna orange yang dimana dia adalah segitiga awal sebelum mendapatkan transformasi scaling, yaitu dengan titik uh, yang A itu min 1, min 2 di sini, lalu B-nya itu min 2,0, lalu C-nya adalah 0,0. Nah, lalu kita lakukan sesuai rumus dengan SX-nya itu 2,2, maka di sini X-aksennya adalah X dikali SX, yang dimana untuk A itu X-nya min 1 dikalikan 3, itu ini harusnya dikalikan 2 ya, maaf, jadinya min 2, lalu Y aksen sama dengan Y dikalikan SY, yang dimana SY-nya itu juga 2, jadi min 2 dikali 2 adalah min 4. Nah, jadi A aksen atau titik koordinat A yang baru itu adalah sekarang min 2, min 4. Nah, lalu yang untuk B aksen dan juga C aksen ini juga menggunakan rumusnya sama. Kita kalikan dengan SX dan SY-nya, sehingga B aksen ini mendapatkan titik koordinat yang baru itu min 4,0 dan yang C-nya tetap 0,0. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat yang di segitiga warna biru, setelah kita melakukan scaling atau penskalaan dengan SXS yang 2,2 dari segitiga yang sebelumnya seperti ini, yang kecil, dia menjadi lebih besar karena kita scaling dengan 2,2. Nah, dengan titik A-nya itu adalah min 2,4, B-nya min 4,0, lalu C-nya 0,0. Nah, untuk rumusnya, di sini kita ada function segitiga untuk membuat function segitiga. Lalu kita panggil segitiganya di sini, lalu kita masukkan juga di bagian sini untuk titik koordinatnya, titik koordinat A, B, dan C-nya. Lalu kita di sini menggunakan metode scale, yang dimana ctx.scale 2,2. Jadi kita langsung memanggil SY dan juga SX dan juga SY-nya di sini. Lalu kita buat segitiga yang baru. Jadi untuk segitiga yang orange ini segitiga sebelum mendapatkan transformasi scaling, lalu kita lakukan transformasi scaling di sini. Kita buat segitiga yang baru berwarna biru itu yang sudah mendapatkan transformasi scaling. Nah, jadi di sini hasilnya ini untuk segitiga yang lama sebelumnya,
Dan yang biru ini untuk segitiga yang sudah mendapatkan scaling transformation. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah shear atau pergeseran. Nah, shear-nya adalah bentuk transformasi yang membuat distorsi dari bentuk suatu objek seperti menggeser sisi tertentu. Terdapat dua macam shear, yaitu shear terhadap sumbu X dan juga shear terhadap sumbu Y. Ketika shear terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah X aksen itu rumusnya X ditambah SHX dikali Y, dan untuk Y aksennya tetap Y. Nah, parameter SHX ini dinyatakan dengan sembarang bilangan. Posisi kemudian digeser menurut arah horizontal. Nah, untuk shear terhadap sumbu Y itu X aksennya itu tetap X dan Y aksennya itu adalah SHY dikali X ditambah Y. Parameter SHY dinyatakan dengan sembarangan bilangan juga, lalu posisinya itu kemudian digeser menurut arah vertikal. Nah, di sini diketahui sebuah bidang persegi dengan titik koordinat A-nya itu adalah 0,0, B min 2,0, C min 2,2, dan D itu adalah 0,2. Lalu kita tentukan koordinat baru dari bidang tersebut dengan melakukan transformasi shear dengan nilai SHY sama dengan 2. Tandanya ini dia bertumpu pada eh, Y. Nah, jadi rumusnya di A aksen tuh S aksen sama dengan tetap X yaitu 0, lalu Y aksennya rumusnya adalah SHY dikali X ditambah Y sama dengan SHY-nya adalah 2 dikalikan X yaitu 0 dan ditambah Y-nya itu adalah 0. Maka untuk A aksen dia tetap 0, 0, 0,0. Nah, lalu B, C, dan D juga sama dilakukan rumus menggunakan yang SHY, tipe SHY, maka B itu mendapatkan titik koordinat min 2, min 4, C itu min 2, min 2, dan D itu adalah 0,2. Nah, jadi yang sebelumnya di warna orange ini adalah persegi awalnya, yaitu adalah 0,0, min 2,0, min 2,2, dan juga 0,2. Lalu setelah kita melakukan transformasi dengan shear, yaitu nilai SHY sama dengan 2, kita mendapatkan titik koordinat baru, yaitu A-nya adalah 0,0, B-nya adalah min 2, min 4, kemudian C-nya itu adalah min 2, min 2, dan D-nya adalah 0,2. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Nah, di rumusnya ini sendiri, kita buat persegi, lalu kita buat function shear dengan ketika SHX, maka di sini menggunakan ctx.transform 1,0, SHX, nilai SHX-nya, 1,0,0, lalu ketika SHY, maka CTX transformnya itu 1 dikali SHY, 0,1,0,0. Nah, lalu kita lakukan persegi. Di sini buat persegi baru dengan warna orange, lalu kita masukkan titik koordinatnya, yang tadi A, B, C, D. Lalu kita CTX save ini untuk menyimpan transformasi sebelumnya. Lalu kita lakukan transformasi shear dengan menggunakan function shear yaitu CTX. Nah, ini karena kita tadi SHY, maka di sini SHY. Nah, untuk parameter SHX itu kasih 0 aja karena kita menggunakan SHY. Nah, lalu di sini SHY. Nah, sebelumnya sudah dibuat dulu konstan dari SHY sama dengan 2. Nah, setelahnya kita buat persegi baru untuk yang warna biru, blue-nya ini. Nah, kalau di hasilnya sama seperti yang telah kita buat tadi perhitungan. Persegi yang sebelumnya seperti ini, lalu setelah kita melakukan transformasi shear, perseginya akan melakukan pergeseran secara miring seperti ini, secara vertikal karena SHY dia. Oke. Nah, setelahnya kita sini ada contoh. Nah, misalkan sebuah segitiga dengan titik A-nya itu adalah 2,3, lalu B-nya adalah 4,0 dan C-nya adalah 0,0. Nah, ini kita akan melakukan translasi dengan TX dan TY-nya adalah 1,2, menghasilkan titik koordinat baru yaitu A 3,5, B 5,2, dan C, 1. C itu adalah 1,2. Ini sudah kita translasikan.
Lalu yang setelah kita translasikan tadi, kita rotasikan, lalu dirotasikan sebesar 180 derajat, yang dimana matriks transformasinya itu untuk 180 derajat itu adalah min 1, 0, 0, min 1. Jadi kita kalikan dengan tiap titik koordinat, yang dimana untuk titik A mendapatkan hasil min 3, min 5, yang B-nya min 5, min 2, dan C-nya adalah min 1, min 2. Nah, lalu kita lakukan refleksi. Nah, untuk refleksi ini, titik koordinat hasil dari rotasi tadi direfleksikan terhadap sumbu Y, di mana sumbu Y itu adalah matriks transformasinya min 1, 0, 0, 1. Kita kalikan juga lagi dengan titik koordinat A, yaitu min 3 ini, mendapatkan hasil 3, min 5 untuk titik A, lalu titik B-nya itu 5, min 2, dan C-nya adalah 1, min 2. Nah, kita lalu lanjut ke scaling. Nah, untuk scaling ini di scaling dengan SX, SC-nya adalah 1,1, yang artinya karena 1,1 proses scaling tadi nilainya tetap sama seperti sebelumnya. Kita lanjut aja langsung ke scaling. Setelah scaling adalah shear atau pergeseran, yang dimana di shear ini dengan nilai SHX sama dengan 1. Nah, ini tandanya beda sama contoh sebelumnya yang vertikal menggunakan SHY, sekarang horizontal menggunakan SHX. Nah, di sini karena SHX tandanya rumusnya kita adalah S aksen itu sama dengan X ditambah SHX dikali Y, dan Y aksennya tetap Y. Nah, makanya di sini A itu titik koordinatnya hasilnya adalah min 2, min 5, B itu hasilnya adalah 3, min 2, C itu ada hasilnya min 1, min 2. Nah, setelah kita melakukan kelima operasi transformasi tadi dari segitiga yang sebelumnya ini, kita dapatkan titik koordinat baru dari hasil kelima operasi tadi, yaitu A adalah min 2, min 5, yang artinya di sini min 2, min 5, B-nya itu 3, min 2, artinya di sini titik B-nya, lalu C-nya adalah min 1, min 2, yang artinya ada di sini. Nah, untuk kesimpulannya, transformasi 2D adalah sebuah perubahan posisi ukuran atau orientasi suatu objek dalam bidang dua dimensi. Nah, terus terdapat 5 operasi dasar, yaitu translasi untuk menggeser objek ke posisi baru tanpa mengubah bentuk ataupun ukurannya. Lalu ada skala yang dimana mengubah ukuran objek secara proporsional ataupun tidak proporsional. Yang artinya untuk skala ini tadi kan ada yang bisa seragam atau tidak. Nah, contohnya misalkan di sini. Nah, kan tadi scaling ya. Kan kalau tadi scalingnya 2,2, kalau misalkan kita jadi 1,2, maka hasilnya untuk yang scaling, nah, maka dia bentuknya itu akan berubah secara eh, ukurannya itu dia berubah menjadi seperti ini. Tapi ini sudah termasuk kita melakukan penskalaan baru gitu. Yang artinya ini tidak seragam atau tidak mirip. Nah, ini untuk menampilkan yang tadi hasil dari transformasi gabungan yang sebelumnya, yang ini. Nah, ini sudah dilakukan. Ya kita juga sama. Kalau di sini kodenya buat function membuat segitiga, lalu kita gambar. Nah, lalu kita lakukan transformasinya. Di sini ada shear, scaling, refleksi, rotasi, dan juga translasi. Nah, baru kita menggambarkan yang draw triangle yang blue. Ini kan yang red. Rednya itu yang ini, yang lama, kemudian yang blue yang ini. Nah, tuh. Oke, itu untuk sedikit gambaran saja. Lanjut. Nah, lalu rotasi. Nah, rotasi itu memutar objek terhadap titik pusat tertentu. Jadi bisa titik pusatnya itu rotasinya 0,0, atau bisa juga nilainya selain 0,0, dan ini ada rumusnya tersendiri seperti yang sudah saya jelaskan. Nah,
Lalu ada refleksi. Nah, refleksi ini mencerminkan objek terhadap sumbu. Nah, bisa sumbu X atau sumbu Y atau garis lainnya. Lalu untuk shear itu menggeser sebagian koordinat sehingga objek terpilih tanpa mengubah ukuran vertikal atau horizontal secara langsung. Nah, di sini transformasi itu bersifat kumulatif, yang artinya urutan transformasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Jadi seperti yang saya lakukan tadi di gabungan yang melakukan 5 operasi transformasi tadi, bisa saja kemungkinannya ketika urutan transformasinya itu berbeda, hasil akhirnya juga berbeda. Ya mungkin sekian saja penjelasan dari video transformasi itu di saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Lalu saya juga minta ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.